Assalamualaikum. Perkenalkan, nama gua Bayu Radityo, aka BR8, aka your favorite Uncle B. And welcome to my new show. Nah, biar lebih jelas dulu ya, memang gua ada beberapa channel lain ya, nggak cuma ini aja. Tapi channel ini memang untuk alter egonya gua. Kalau Bowlers TV itu kan untuk event-event yang gue bikin ya, jadi isinya highlights game tersebut atau pertandingan game tersebut. Rata-rata banyak one on one gitu. Dan isinya bukan gua. Gitu. Nah, gua ada podcast namanya Triple Threat, itu bersama teman-teman SMA gua. Alumni SMA 3 semuanya, ada Dimas Embot dan Rico Lubis, itu membahas lifestyle, basketnya juga ada jelas pasti. Ya tapi itu juga gado-gado versi Triple Threat. Kalau Ormas Basket itu memang khusus untuk Instagram, membahas keresahan masyarakat, tepatnya masyarakat basket ya. Itu membahas lingkup basket tanah air aja, baik itu dari KU, komunitas, timnas, IBL gitu. Jadi pembahasannya keresahan itu dan masuknya di reels durasi 1 sampai 2 menit, maksimum 3 menit. Nah, kalau channel ini ya memang gado-gado alter egonya gua lah. Gimana sesuai mood gua aja. Oke, langsung aja kita mulai. Topik perdana kita hari ini membahas mengenai era 3 point. Yap, era 3 point itu dipelopori oleh Steph Curry sama Klay Thompson. Mereka itu deadly shooter banget, parah, jago banget nembaknya, apalagi masa-masa mereka juara waktu itu. Bayangin aja, dengan Golden State Warriors itu masuk ke final 6 kali dan mereka juara 4 kali. Itu persentase yang tinggi untuk di era sekarang dan itu sulit untuk diulangi ya. Gua rasa juga tahun-tahun ke depan dengan era gaya main sekarang dan transisi atau transferan pemain, pergantian-pergantian pemain ini begitu mudah sekarang. Superstar bisa pindah ke tim manapun, nggak kebaca seperti Luka Doncic ke Lakers, JB ke Philadelphia, LeBron ke Philadelphia, Giannis ke Milwaukee. Jadi memang nggak kebaca sama sekali lah. Pemetaannya tuh setiap tahun pasti akan berubah-berubah keseruannya. Nah, kembali lagi ke topik mengenai 3 point era ini ya, Golden State ini emang luar biasa, emang 3 point-nya gila banget, membuat mereka jadi tim superior. Dan hebatnya bisa merubah gaya basket di Indonesia dan di dunia menjadi serba 3 point ya. Bukan cuma di Indonesia doang, sorry, maksud gue di dunia tuh semuanya maunya nembak 3 karena Stephen Curry dan Klay Thompson. Tapi apakah itu efektif untuk menjadi juara? Karena ada para analis basket ini yang mereka belum tentu pemain basket. Ada yang pemain basket, ada juga yang sampai ke liga mahasiswa di negaranya, tapi banyak juga yang masuk tim SMA aja enggak, tapi menjadi analis data on basketball gitu. Jadi apa ya, nerd basket lah bahasanya, kurang lebihnya. Nah, itu membahas bahwa peluang tim persentasenya lebih tinggi kemenangannya jika fokus dengan 3 point. Ini menarik buat gua karena dorongan para analis ini ada benernya tapi banyak salahnya juga. Nah, kita bahas deh ya, kita go deeper sekarang ya. Kita bahas dari juaranya Golden State, semenjak juaranya Golden State. Kita rentetin para juara-juaranya ya. 2015 Golden State juara tuh ya pertama kali ya. Tentunya dengan Steph dan Clay. Habis itu 2016 yang juara itu Cavaliers, Kyrie and LeBron James. 2017 dan 2018 Warriors juara lagi dengan tambahan KD yang notabene juga shooter. 2019 Raptors bersama Kawhi Leonard. Nah, setelah 2019 itu masuk ke era COVID. Ya, mendadak shutdown, tapi tetap NBA berjalan, playoff berjalan.
saat COVID itu bubble, yang juara itu Anthony Davis dengan Dwight Howard bersama LeBron James, yaitu Los Angeles Lakers di bubble Disneyland. 2021 Milwaukee Bucks dibawa juara sama Giannis. 2022 Warriors berhasil juara lagi akhirnya. Ini cincin keempat Curry dan Thompson. 2023 akhirnya Nikola Jokic aka Joker bersama Jamal Murray membawa juara perdananya Denver Nuggets. 2024 Boston Celtics juara dan dipimpin sama MVP Finals Jaylen Brown dengan bantuan Jason Tatum tentunya. 2025 ya, tahun lalu SGA dan Chet Holmgren juara bersama OKC Thunder. Juara pertama untuk OKC, tapi kedua karena kan franchise-nya sebelumnya Seattle Supersonics ya. Jadi atas nama Thunder baru pertama kali itu juaranya. Tapi tercatatnya dua karena Supersonics pernah juara. Nah, juara NBA terkini adalah New York Knicks dengan jagoan ajaibnya Jalen Brunson bersama Karl Anthony Towns, Josh Hart, OG, dan juga Bridge. Sekarang kita buktikan apakah benar mengenai klaim para analis ini, tim dengan 3-point attempt banyak memiliki peluang menang jauh lebih besar. Dari list juara yang tadi gue sebut ya, selain Golden State Warriors, coba tim mana yang mengandalkan 3-point untuk juara? Ada nggak? Coba. Nggak ada. Semuanya menguasai dan mengandalkan mid-range game untuk jadi juara. Gue nggak bilang mereka nggak ada nembak 3, jelas butuhlah 3-point strategy. Tapi bukan menu utamanya. Anthony Davis, mid-range and in the paint. LeBron, jelas in the paint. JB, mau JB yang mana? Jalen Brunson atau Jalen Brown, keduanya mid-range king. And juga jagoan in the paint, termasuk Jason Tatum. Nah, Joker and Jamal jago nembak 3 juga. Tapi mereka mendominasi paint game-nya. Ya. Tetap Jokic mintanya bukan di low post, mid range untuk dia balik badan, nembak ala-ala Dirk Nowitzki waktu itu. Di copy paste bagusnya Dirk Nowitzki. Sekali-sekali dia nembak 3. Tapi dia mendominasi in the mid range dan paint juga Jamal. Tapi bukan berarti mereka nggak nembak 3 ya. Sekali lagi mereka nembak 3, but mereka mendominasi di mid range. Siapa lagi tadi? Coba listnya mana? Oh iya, SGA. SGA pas lagi juara itu gokil sih gerakan bumpnya dia tuh di daerah elbow dekat keyhole, drive bump, side step, mid range jumper. Itu mematikan banget tahun itu. Bukti lagi, mid-range. Raptors ya, Kawhi Leonard. Memang ada iconic shot 3-point-nya dia di corner yang sampai jongkok. But mostly, his game was mid-range. Dia itu kan mengadopsi gerakan-gerakannya Jordan dan Kobe juga gitu. Jadi memang dia fokusnya dengan mid-range game. Dan tahun itu Raptors menjadi juara. Oh iya, jangan lupa juga satu lagi Milwaukee Bucks ya. Milwaukee Bucks, Giannis. Lari dari half court, drive ke dalam, boom, siapa yang bisa berhentiin. Terus main low post game-nya juga bagus banget. Dan di tahun itu dia juara, dia nambah low post, balik badan, nembak, dribble, nembak, mulai bisa nembak Giannis mid range.
itu juga big factor Milwaukee Bucks jadi juara. So yeah, all mid-range and in the paint. Jadi selain Golden State Warriors yang nggak ada kali ya. Gue ulangi. Selain Golden State Warriors, kagak ada. Titik. Mau nanya apa? Terus kenapa Warriors bisa? Ya lo gila kali ya. Masa nggak paham juga gini. Stephen Curry, the best shooter of all time. Of all time. Ya. Mau dari zaman kapan. The best of the best. Dan belum tentu ada yang bisa gantiin. Mungkin ada, nggak tahu kapan. Klay Thompson, one of the best shooter sepanjang masa juga. Ya, jangan lupa itu. Terus belum lagi ditambah sama si Kutilang. Kurus tinggi langsing KD. Ya, dia juga nembak 3 point. Walaupun jangan lupa juga KD itu mid-range killer juga, assassin juga. Makanya waktu itu mereka bisa back to back karena mempunyai kombinasi yang lengkap akhirnya. 3 point-nya lengkap, 3 point-nya bahaya banget. Mid-range-nya untuk closer-nya si KD unstoppable. So, mereka berhasil tuh back to back di era yang sekarang. Itu susah kayaknya. Terbukti kemarin OKC gagal kan. Masuk ke final aja enggak. Terus, sorry. Ya intinya paket lengkap lah OKC saat itu. Jadi emang OKC, maksud gua get well soon, Warriors. Itu paket lengkap, nggak ada obatnya memang. Mau kita bedah lebih dalam lagi ya. Oke. 3 shooter tadi, Golden State, Steph, Klay, dan KD pecah. Ya, masing-masing di tim yang berbeda. Curry tetap di Golden State Warriors tentunya. Terus Klay ke Dallas dan KD ya udah pindah-pindah berapa kali. Apakah Curry bisa juara? Nggak bisa kan Curry juara tanpa shooter hebat lainnya. Apakah Klay Thompson bisa? Nggak bisa kan Klay Thompson juara tanpa shooter hebat lainnya. Terus KD udah gabung sana sini, tetap nggak bisa kan. Jadi intinya shooting 3 point itu aja nggak cukup. Nggak cukup. Intinya teori persentase kemenangan lebih besar dengan bermain 3 point itu benar. Iya, gue bilang itu benar jika temennya atau timnya memiliki beberapa shooter dengan persentase masuknya yang tinggi. Catat ya, shooter lebih dari 1 dan persentasenya tinggi. Nah, musim baru NBA nanti siapa di NBA yang punya 2-3 shooter elit dalam satu tim? Walaupun sekarang masih trade-tradean, tapi gue nggak ngelihat ada projection ke arah situ. Oke, sekian dulu dari gua BR8 aka Uncle B signing out, and inshallah see you on the next episode.